Halo, kita jumpa lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbun. Di tengah menjalani ibadah di masa bulan Ramadan seperti ini, mungkin masih banyak pertanyaan, terutama terkait dengan menjalankan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Nah, VVIP kali ini akan mencoba menjawab pertanyaan itu, sekaligus menghadirkan salah satu tokoh yang bisa menjawabnya, yang juga Anda pasti sudah tidak asing dengan namanya. Bersama kita, saya sudah terhubung dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah aman, terkendali, sehat. Mas Timothy, sehat? Sehat. Terima kasih. Saya lupa. Assalamualaikum, apa kabar? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita jauh di mata, mudah-mudahan tetap dekat di hati. Tetap dekat di hati, tapi semoga bukan saya yang paling dekat di hati Ustadz ya. Pasti ada yang lebih dekat lah, pasti. Iya. Jadi saya mau tahu kita boleh social distancing, tapi jangan sampai hard distancing, ya. Betul. Yes. Hard distancing itu berbahaya, nanti putus koneksi. Apalagi nggak boleh spiritual distancing juga nggak boleh. Ya. Betul. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi physical distancing memang harus. Itu membuat kita terhindar dari wabah corona. Tapi justru di tengah isolasi diri dan work from home, tetap di rumah, jangan-jangan sebenarnya spiritual distancing itu semakin dekat ya harusnya, Ustaz ya? Iya. Justru kita lebih close kepada Allah dan sebetulnya kepada Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di Ka'bah, tidak hanya sini. Tuhan ada di mana-mana dan kita justru di situ menemukan. Dan saya sudah menulis paling tidak ada 50 hikmah positif corona. Kita berterima kasih dengan adanya corona karena dampaknya kepada bagaimana ketahanan rumah tangga. Bagaimana itu luar biasa. Dan sebetulnya ibadah kita jauh lebih khusyuk daripada Ramadan tahun lalu. Doa-doanya, baca Qur'annya, kemudian menghidupkan rumah dengan suasana agama itu luar biasa. Itu berasa sekali karena Bapak, Ibu, anak itu luar biasa loh. Karena di saat-saat biasa, Ramadan dulu kayak Timothy aja jadi angkatan 69. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Kadang-kadang, saya kan merasakan di Jakarta. Kalau Ramadan saya full di Jakarta. Sudah 8 tahun kontrak eksklusif di Jakarta itu. Kadang-kadang saya pulang Ramadan, anak saya komentarnya nggak enak. Mah, Bang Toye pulang, saya dipanggil Bang Toye. Kalau gitu, pulang. Nggak dibukain pintu yang ada menarik loh, kata Ustadz bahwa seharusnya ini kan mendekatkan kita secara spiritual dengan keluarga juga, tapi kan kita justru banyak mendengar nih Ustadz, banyak justru suami istri gitu yang ya justru tadi karena 69 sebenarnya jarang ketemu istrinya, tapi karena harus work from home intensif ketemu istrinya, tapi malah jadinya malah bentrok gitu, jadinya malah jadi kayak aduh, jadi jelek-jelek suaminya keluar semua di rumah, istrinya juga mungkin ada jelek-jeleknya, suaminya jadi aduh riwah sendiri melihatnya. Itu gimana tuh Ustaz? Dan itu solusi karena ketahanan rumah tangga kita itu ada 4 predator. Dan ini akan teratasi dengan adanya semuanya stay at home. Satu, banyaknya perceraian. Divorce itu, firaq, perceraian itu karena kurangnya kebersamaan. Sudah. Tanya saja siapa yang cerai. Saya itu lebih dari 100 yang sudah saya kompilasi untuk saya bikin buku, yaitu curhatan mengenai keluarga. Rata-rata orang yang cerai itu karena kurangnya kebersamaan. Dan ketika COVID-19 ini justru kebersamaan terjaga. Makan bareng, sholat bareng, pergi bareng. Mohon maaf, kita bahkan baca Qur'annya bareng. Kita bisa semuanya sedang ada kebersamaan. Karena yadullah ma'al jamaah, Allah akan memberkahi keluarga kita kalau kita ada kebersamaan. Makanya pesan penting yang harus dihidupkan, COVID-19 ini membangun keberkahan lewat kebersamaan dalam rumah tangga. Kalau perlu makan bareng, tidur bareng, kalau mau ngecat rumah aja putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana saya pengen hitam, istri pengen putih, ya beli 2, gitu aja kok repot. Kalau bisa sih enak. Nggak cukup, ya kalau nggak cukup, ya beli 1, separuh dicat hitam, separuh dicat putih, yang hitam biar depan, yang putih di belakang, gitu aja kok repot. Tapi kan selalu yang kedua, banyaknya perselingkuhan.
ternyata banyaknya orang selingkuh itu karena kurangnya kebersamaan. Maka hari ini, mohon maaf, orang tidak bisa menyembunyikan handphone. Karena ciri suami yang nggak beres itu kalau handphonenya di password. Mohon maaf, mudah-mudahan para ibu-ibu melihat ini. Ciri suami yang nggak beres itu kalau handphonenya di password, nggak bisa dipakai istri, kemana aja dibawa, kamar mandi dibawa, ke tidur pun melekat dia, disentuh istrinya marah-marah. Maka kalau bisa para suami mulai sekarang ini handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri bisa dipakai suami. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri semua seminggu, terus suami beli lagi dengan nomor baru. Itu sama aja kalau gitu ya. Kan duitnya habis dari beli mobil 2. Identik gampang. Nanti dilihat dari handphone suami. Kalau istri telepon kok tulisannya itu, mohon maaf, tampilan nama istri itu kok Mabes Polri, RI 1, Mako Brimob, lah itu sudah membahayakan. Mungkin rasanya apalagi kalau ditelepon sama Mabes Polri kali, sama deg-degannya kali. Itu suasana hatinya sudah takut, apalagi tulisannya sudah, waduh, Mama 1, Mama 2, Mama 3, aduh bahaya sekali. Tapi mungkin Mama punya 3 handphone, kita lihat positifnya aja, mungkin handphonenya 3 mungkin. Nah, itu yang punya pengalaman luar biasa, Timothy. itu luar biasa, apalagi kalau terjaga. Istri sudah ditulis asal istri telepon Mak Lampir, udah bahaya sekali itu. Istrinya namanya Mak Lampir itu udah kelihatan sekali. Makanya perceraian, perselingkuhan, kemudian banyak orang yang KDRT, banyak orang yang nikah lagi, banyak itu rata-rata juga karena kurangnya kebersamaan di rumah. Jadi rata-rata orang yang tanya, apakah dia sering sholat bareng, apakah dia sering baca Quran bareng, inilah sebetulnya yang jauh langsung terasakan itu, yang langsung maksudnya impact yang langsung kepada Ramadan yang sekarang adalah bagaimana ketahanan rumah tangga. Nah, hubungan sama anak ini juga ngaruh ya, karena anak kan nggak sekolah juga, gitu kan? Anak nggak sekolah, suami istri tidak bekerja, padahal tadinya biasanya bapak ibu sama-sama setiap hari pergi bekerja, gitu kan? Kalau di Jakarta kan seringkali ibu dan bapaknya dua-duanya kerja, gitu, Ustaz. Jadi ini juga anak remaja kan kadang susah tuh mendekatkan anak remaja. Justru di sinilah ada interaksi. Ada buku yang sangat menarik kalau bisa, 1 minute for your son. Setiap hari itu ada 1 menit kebersamaan dengan anak kita. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya 1 minute. 1 month, mungkin 2 month, 3 month, mungkin mudah-mudahan segera berlalu dengan kebersamaan ini. Karena mohon maaf, tugas pendidikan anak itu sebenarnya orang tua. Sekolah itu sebetulnya hanya membantu. Jadi nanti di akhirat kalau ada anak yang durhaka, yang bertanggung jawab bukan gurunya, bukan pemerintah, bukan menterinya, tetapi orang tuanya. Maka di saat inilah orang tua. Di saat sekarang ini, anak-anak lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali, belum tentu datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Maka kalau ibu, tolong perhatikan para bapak ibu, kalau anak minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil, terus keluar kamu. Maka wajahmu kayak kipet. Jadi kalau minta duit, mintalah sama handphone, soalnya nurutnya main. Gitu ya. Karena dia lebih taat kepada handphone, lebih mendahulukan handphone. Dikira dia lahir dari handphone, yang ngasih uang biar handphone sana. Ya. Inilah pengaruhnya. Inilah bagaimana anak, karena anak itu jadi apa? Anak itu kayak tabula rasa. Anak itu mohon maaf begitu lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu maulutin yuladu alal fitrah. Tergantung orang tuanya. Maka anak jadi baik, jadi buruk, jadi maksiat itu tergantung orang tuanya. Disinilah pentingnya justru di saat COVID-19 ini pendidikan anakku, angkusakum wa ahlikum naro, pastikan anak-anak kita itu terjaga dari api neraka, tidak tersesat nanti di akhirat. Karena saya pernah terlibat di dalam razia anak-anak sekolah di Jakarta Timur, itu ada 52 anak sekolah, itu di tas sekolahnya, itu ada senjata tajam. Ada yang bawa pisau, ada yang bawa celurit, ada bawa gear, ada yang bawa rantai. Dan ketika orang tuanya dihadirkan, tidak ada satupun yang tahu kalau setiap hari dia bawa gear, anaknya bawa gear, bawa celurit, buat apa? Praktikum apa pakai celurit? Artinya apa? Disinilah maka
sosial kontrolnya, bagaimana anak-anak ini menjadi tanggung jawab orang tua itu akan berasa sekali. Jadi harus kita lihat sebagai kesempatan ya, Wi ya. Tadi kesempatan untuk spending time bersama kita suami atau istri. alhamdulillah, betul-betul disyukuri betul. COVID-19 ini pembelajaran yang luar biasa. Makanya kita bersyukur dengan ada COVID-19, kita belajar hikmah. Belum lagi belajar tentang pentingnya kebersihan. Nah, orang Islam itu pertama kali belajar pasti mengenai air, mengenai wudhu, seluk-beluk bersuci. Tetapi justru kadang-kadang orang Islam sendiri yang kurang menjaga kebersihan. Kebersihan di sini bukan hanya kebersihan pribadi, termasuk lingkungan, kebersihan sampah segala macam. Kita ini mohon maaf menjadi cermin yang tidak baik. Kedua, mohon maaf, disinilah juga menjaga imunitas dengan bagaimana ternyata makanan yang sehat. Saya hafal banget karena layanan masyarakat di kementerian yang bikin saya, videonya saya. Jadi saya tahu di semua stasiun saya tahu. Satu, menjaga kebersihan, cuci pakai sabun, pakai air yang mengalir. Mohon maaf, syukur kalau ini bulan Ramadan disambung wudhu supaya dapat keberkahan. Karena orang yang ada wudhu itu diajarkan itu nanti akan ada mutawadi itu Allah akan menjaganya terus. Yang kedua, pola makan. Sekarang ini bagaimana makan yang bergizi supaya imunitasnya baik. Ketiga, olahraga. Ya olahraga dengan cara apa? Rasulullah itu nggak pernah habis makan langsung tidur. Nah, pasti minimal 40 langkah. Maka gerak semuanya. Sekarang semuanya ini, mohon maaf. Dan yang keempat, kita bicara tentang bagaimana pentingnya juga kita menjaga social distancing itu, dan yang kelima pentingnya doa-doa kita lebih khusyuk. Iya sih. Karena Ramadan kemarin kita nggak ada masalah, sekarang ada masalah besar. Maka doanya, insya Allah semua orang berdoa lebih khusyuk. Karena kadang-kadang kita itu tersadarkan kalau sudah ada masalah begini. Kalau nggak ada musibah kita tenang-tenang. Dan musibah itu sangat terasa sehingga semakin mendorong kita untuk, wah saya harus benar-benar meminta yang terbaik, meminta agar bisa dibilang bencana. Ini kan bencana nasional nih kalau kata Pak Jokowi. Bencana ini segera berlalu gitu ya. Ustadz, kita jeda sebentar. Nanti kita balik lagi Ustadz ya. Kita jeda sebentar saja. Jadi tetap di VVIP. Wi akan kembali sesaat. Oke, kembali lagi di VVIP. Kita masih dalam suasana Ramadan bersama Ustadz Wijayanto. Wi, tadi kan soalnya programnya VVIP nih. Jadi tadi kita udah sedikit menyinggung beberapa hal soal harus mengisolasi diri di tengah pandemi corona. Tapi kan karena VVIP kita juga mau tahu lebih banyak soal tokoh yang kita hadirkan gitu loh, Wi. Nah, Wi ini kalau sekarang sih sudah sangat ternama lah ya, bersama-sama dengan Kompas TV udah 3 tahun. Wow, udah di mana-mana juga sekarang. Tapi saya mau tahu, kalau untuk kajian Islamnya kan memang tampaknya dari sisi pendidikan, Wi dari muda memang udah ingin fokus ke sana gitu, Wi. Tapi untuk menjadi seorang yang bisa berbicara di depan banyak orang, menyampaikan dengan gaya sendiri begitu, dakwah-dakwah, kajian-kajian Islami, ini kan bukan skill yang diajarkan juga secara formal gitu. Nah, Wi kan sudah dikenal dengan karakter suka sambil bercanda begitu. Itu dapat dari mana tuh? Apakah memang dari dulu karakternya begitukah dalam berbicara biasa aja gitu sehari-hari atau gimana, Wi? Pertama memang sebetulnya bukan cita-cita, itu lebih kepada tuntutan karena memang permintaan ya. Itu. Oh, permintaan siapa, Wi? Ya, karena memang saya dari awal pengen jadi dosen dan memang saya jadi dosen. Kenapa? Karena memang sekolah selalu di dua, negeri dan luar negeri. Maksudnya negeri sama swasta, maksud saya. Oke. Negeri sama luar negeri. Saya dari mulai SD sekolah, tapi pulangnya di pesantren. SMP, begitu kuliah saya double kuliah. Saya di IAIN dan di UGM. Gitu. Ya. Di UGM, kemudian saya ngambil S2 di kependudukan UGM. Belum selesai dapat beasiswa ke Pakistan. Islamabad ya waktu itu ya? Ya, dan saya belajar sosiologi sebetulnya. Jadi saya mengenai psikologi, saya cari master di sana, dan kebetulan alhamdulillah memang saya dari mulai awal sudah biasa kutum ceramah karena memang diperlukan habit, kalau dalam bahasa agama namanya takwid. Maka ada satu buku yang sangat menarik, 7 Habits to Highly Effective People, Stephen Covey. Bagaimana orang itu sangat dipentingkan pembiasaan, karena dimulai dari satu radio. Saya dulu di Radio Jeronimo, saya MHN Najib sama Pak Amin Rais.
namanya Sasi Soma, sana sini soal agama. Itu kalau mengenai agama saya, mengenai budaya Cak Nun, mengenai politik Pak Amin Rais. Tapi itu menarik, Wi, pada saat sama Cak Nun, sama Pak Amin Rais terutama, ini kan senior-senior dong pada waktu itu ya. Iya, ya memang saya dulu dengan Kiai Kanjeng saya ke dalam ke luar negeri, saya keliling dengan Cak Nun di Mesir, saya keliling di banyak negara dengan Kiai Kanjeng, dengan Cak Nun, dan memang saya sudah biasa menyampaikan itu, dan terhitung saya ini di stasiun TV sudah hampir 21 tahun ternyata saya. 21 tahun. Karena saya itu tidak bisa niru orang lain. Oke. Kalau semua kan mainstreamnya dulu nirunya Ustadz Zainuddin MZ ya. Gitu. MZ, sejuta umat. Ya, niru siapa? Saya niru Hakim Wong duluan saya di TV. Niru Ustadz Arifin Ilham saya duluan. Di TV-nya kan saya duluan. Saya zaman barengan sama Ustadz Anwar Sanusi dulu. Jadi memang saya tidak bisa, memang saya tipenya suaranya jelek, kedua tidak bisa menirukan. Jadi ya saya harus dengan gaya saya sendiri dan itu. Tetapi karena saya pengalaman jadi dosen teladan pilihan mahasiswa. Tepatnya pilihan mahasiswi sih, tepatnya bukan mahasiswa. Oh gitu ya, pilihan mahasiswanya nggak diakui ya, yang pilihan mahasiswi aja yang dihitung ya. Artinya mahasiswi yang banyak pilih itu, karena memang mutu itu tidak cukup. Mutu itu diperlukan lucu. Makanya kalau saya ngajar, itu kalau ada yang ramai, saya malah di rumah evaluasi. Mungkin saya nggak pandai dalam menyampaikan. Makanya karena kemampuan menyampaikan itu diperlukan pembiasaan tadi. Nah, insya Allah semua orang akan menemukan polanya sendiri. Oke, tapi kapan mulai menyadari bahwa gaya saya adalah seperti ini? Karena tadi kan dari sejak ngajar sudah seperti itu gayanya. Tapi apakah dari muda memang orangnya jadi, kalau ngobrol tuh bercanda? Tahun 97 karena di Jeronimo, di radio Jeronimo itu memang Mbak Rafika Duri punya Mbak Rafika. Iya. Itu ada dulu sebelum ada AC Nielsen sudah ada rating-rating itu. Jadi mohon maaf. Jadi kita dibuat, pasti saya akan dibuang juga dari radio kalau saya tidak bisa mengambil rating. Makanya saya belajar dari situ dan tahu psikologi sosial. Gitu. Nah, dalam menyampaikan agama, pertama maka dengan cara hikmah. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Kedua, yasiru walatu asiru, dimudahkan jangan dipersulit. Jadi cari sesuatu yang kira-kira agama itu mudah, agama itu gitu. Dan disenangkan, jangan dibuat lari. Maka cari bahasa yang enak. Karena agama ini sampainya di hati. Maka orang Persia mengatakan pehledil badmedin. Ambil dulu hatinya, nanti kamu akan bisa memasukkan agama di dalamnya. Maka copet itu bodoh. Kenapa? Karena dia ngambil dompet. Kalau belajar sama saya, jangan ambil dompet, ambil saja hatinya. Insya Allah kalau hatinya kena, jangankan dompet, hormatan pun diserahkan. Orang kuncinya di situ ya. Nah, biasanya kalau psikologi umum, ini bagi para milenial, wanita itu psikologinya mudah sekali dikalahkan dengan uang. Maka walaupun wajah Anda nggak menarik, wajah Anda mendorong, jadi nggak menarik berarti mendorong itu. Tapi kalau uang Anda banyak, insya Allah wanita secantik apapun bisa kamu. Tapi mohon maaf, bisa ikut kamu. Tapi seandainya mohon maaf itu wanita itu kelemahannya dengan uang dan laki-laki kelemahannya dengan wanita. Semua punya kelemahan. Inilah digoda, mohon maaf, banyak kan sekarang ini digoda uang, wah nggak korupsi. Begitu ada wanita, kasus berapa banyak. Dulu kasus karena di lapangan golf, segala macam lah kaitannya dengan wanita. Nah, jadi inilah kunci-kuncinya supaya kita sadar dan kita belajar lah. Nah, karena memang saya kalau ngajar di kampus, saya udah 26 tahun jadi dosen, itu jadi kalau saya dulu di 10 universitas di Jogja ini, ketika masih aktif mengajar kemana-mana, tapi saya sadari ternyata dosen itu gajinya 1 dus, isinya 1 sen. Makanya kok apa ya sudah, akhirnya saya hanya di Gajah Mada saja, itu aja di Pasca Sarjana aja. Oke, intinya adalah kita belajarlah, karena kalau komunikasi itu 5 ya, 5 itu artinya komunikator, media, feedbacknya gimana, itu kita evaluasi. Jadi artinya pada saat itu ada yang menyarankan juga, Wi, bahwa wah ini Wi gayanya kayak gini cocok nih, lawakan ada ditambahkan bumbu humor nih,
orang ratingnya bagus gitu, atau mungkin apa disarankannya begitu memang dari awal? Enggak juga sih, karena saya juga nggak bisa saya itu nggak bisa membuat yang lain-lain. Artinya Nah, ya maksud begitu aja ya saya tidak kayaknya gitu ya. ya tampil saya ya inilah karena saya Hmm. punya kelemahan. Apa Kelemahan tuh? saya suara saya jelek. Saya operasi laring ini 2 kali. Oh, Pertama ya memang dulu suara saya kayak Ustadz Arifin Ilham. oke, Jadi serak kalau ya. pas itu jadi Ah, ah. keluarnya hanya gerakan itu. Jadi pita suara saya pernah dioperasi. Yang kedua, maka suara saya tidak sebagus Opik, tidak sebagus BCL, tidak sebagus itu. Oh, kalau saya dari Oh, awalnya albumnya udah meledak itu masih. lewat itu semuanya lewat itu semuanya. Yang kedua, memang saya dioperasi amandel dulu, Oke. amandel berat itu. Itu yang merubah suara yang tidak terlalu bagus. Tapi wali kulisain maziah, masing-masing kan punya kekurangan kelebihan masing-masing. Ya. Dan itulah Jadi, penting kita menggali potensi itu. Dan kita tidak perlu membandingkan kepada orang lain, karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. setuju. Tapi menyadari kekurangan itu juga tampaknya penting ya. Maksudnya Ustadz kan dengan menyadari kekurangannya pada saat itu adalah suara saya sebenarnya kurang kurang bagus gitu. Ya, Nggak maka bisa buat saya album gitu. pakai Tapi metode. akhirnya mengasah Ya, tempat lain gitu ya. saya harus memberi materi. Kalau Hmm. suaranya jelek, materinya jelek, Iya, siapa iya, yang iya. Dan saya punya kelemahan, saya nggak bisa bicara sementara yang dengarkan saya ngantuk, yang dengarkan Oh, saya tidur. Karena ada penceramah yang dengar itu semuanya tidur masih terus ngomong terus kok bisa, kalau saya nggak bisa. jadi apa Masih tuh kalau misalkan melihat di tengah ceramah tuh ada yang udah mulai nggak konsen tuh biasanya apa yang dikeluarkan? Lawakan makanya yang saya dikeluarkan punya apa? 100 saya punya 100 ice breaking misalnya. Oh, oke. Karena saya orang psikologi, saya tahu bisa menebak nih. Contoh, misalnya Mas Timothy, saya bisa menebak karakter Anda, bisa dari tanda tangan, bisa dari tulisan tangan, bisa dari raut wajah, Oke. bisa dari garis tangan aja saya bisa nebak karakter seseorang. Bisa dari Tentu, kelihatan nggak, Ustaz? ya, Kelihatan ya? ya boleh. Oke, megar ya. Tolong rapatkan empat, terus megarkan yang ini, megarkan jempol. Ya, oke, rapat semuanya, rapat semua, oke. Terus ditutup rapat. Ya, rapat sampai darahnya ngumpul, kencang. Udah. Lepas. Sekali lagi, kurang ngumpul, darahnya kurang ngumpul. Oke. Terus, kurang tutup, sudah, lepas. Ya. Baik. Satu sifat karakter sudah saya tebak dan insya Allah itu 100% benar. Itu Timothy orang yang sangat baik, orang yang soleh insya Allah. Berbahagialah para istri yang bisa mendapatkan Timothy. Karena ada karakter baik yang luar biasa. Saya termasuk bagus. Wah. Karena punya sifat penurut. Disuruh itu mau aja gitu. Mau suruh gini mau. Aduh. Kita balik lagi nanti, kita jeda sebentar lagi, Wi. Nanti kita mau tanya-tanya karena udah ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa juga tentang beberapa hal, termasuk bagaimana mereka ada beberapa hal di tengah pandemi ini mereka harus menjalankan ibadah tapi tidak seperti normalnya seperti tahun-tahun lalu dan mungkin agak kurang afdol atau mereka jadi bertanya-tanya ini sebenarnya saya dulu. Saya headline-nya dulu. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Pahalanya tetap sama walaupun kita tidak ke masjid. Walaupun kita tetap di rumah, itu tidak mengurangi pahala. Jadi tetaplah di rumah dan itulah yang bijak. Yang bijak. Bijaknya gimana? Nanti saya akan bahas. Oke, kita jeda sebentar. Tetap di VVIP bersama Ustadz Wijayanto. Oke, kembali lagi di VVIP. Kita masih bersama Ustadz Wijayanto. Wi, kita sekarang mau jawab beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah kirim terkait dengan pandemi corona, terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, dan terkait dengan keduanya juga. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan nih. Nah, yang pertama dari Bagas nih, Wi. Bagas di Bogor. Wi, saya biasanya kalau terawih sama sholat id kan berjamaah gitu. Nah, sesuai anjuran pemerintah kan diimbau untuk tidak melaksanakan sholat terawih dan sholat id berjamaah. Nah, gimana ya biar ibadahnya itu tetap terasa afdol gitu? Karena selama ini selalu dijalankan secara berjamaah.
Justru sebetulnya itu tidak ada masalah. Kan kita tetap berjamaah, cuman tidak di masjid. Jadi berjamaah tapi di rumah. Itu pertama. Kedua, justru yang pas adalah di rumah karena satu, pahala Anda tetap karena niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Anda niatnya ke masjid tapi karena ada halangan. Halangannya ada dua, namanya udzur syar'i. Udzur syar'i itu ada halangan yang dibolehkan secara syariat. Satu, karena bahaya. Bahaya untuk dirinya atau bahaya untuk yang ditinggalkan. Seandainya Anda nekat ke masjid tapi di rumah aja, misalnya kondisi normal saja, tapi ada orang tua yang harus ditungguin, ada orang mau perang saja nggak boleh sama Nabi. Ada Madinah mau diserang musuh, kemudian dia harus jihad, harus perang. Maka gimana? Kamu mau ikut perang? Di rumah ada siapa? Ada ibu, nggak ada nungguin. Kamu tungguin ibumu. Ada orang mau haji dilarang, kamu nungguin ibu, itu lebih baik. Yang kedua karena sakit. Sekarang ini jelas dan fatwa ulama jelas. Insya Allah ulama kita itu, apalagi ulama Mekah dan Madinah itu lebih pintar daripada Mas Timothy. Lebih pintar daripada Mas Bagas. Lebih pintar daripada yang ngomong ini. Mereka hafal Quran, hafal hadis yang jelas-jelas. Itu fatwanya jelas. Maka kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, tanya kepada yang lebih mengerti. Seharusnya kita sholat berjamaah di masjid. Tapi karena ada halangan, maka justru yang benar adalah di rumah. Karena dalam orang Islam tidak boleh doror, tidak boleh diror. Orang Islam itu tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menyebabkan musibah kepada orang lain. Jadi dua yang harus dicatat. Apalagi kondisinya seperti ini. Maka justru supaya kita cepat selesai. Ini corona harus kita lawan bareng. Kuncinya disiplin. Anda tetap di rumah. Insya Allah nggak lama berlalu. Saya mungkin poinnya itu tadi ya Ustaz ya, bahwa kita sering berpikir pada saat kita keluar rumah, kita kemungkinan terkena musibah. Kita lupa bahwa justru kita yang membawa musibah gitu. Bisa jadi. Mungkin kita OTG, orang yang tanpa gejala. Ya, kita nggak ada gejala. Karena padahal carrier. Padahal saya membawa corona. Saya karena sehat, imunitas bagus, maka nggak ngerti saya membawa. Maka dosanya nanti berlipat ganda. Kalau saya menyebarkan itu. Nah, kalau yang dapat juga masih sehat, nggak apa-apa. Kalau dia sakit, berarti Anda menjadi penyebab sakitnya orang lain. Dosanya jelas, tapi pahalanya belum tentu. Secara hukum agamanya sudah jelas sebenarnya, sudah sangat jelas. Tapi ini masalah hati afdol ini memang kita harus memahami sendiri. Gitu bicara agama itu jangan hanya bicara masalah perasaan. Harus pakai ilmu. Inilah beragama itu harus pakai ilmu. Justru seharusnya orang itu wudhu pakai air, tapi kalau nggak ada air, pakai debu. Oh, debu sekarang kotor, sekarang pakai bedak, nggak boleh. Pakai bedak Doris itu misalnya, itu bedaknya Timothy itu ya. Ya misalnya. Artinya apa? Disitulah maka kita perlu beragama ini perlu ilmu. Justru yang beragama yang benar dia harus tahu fatwa. Makanya fatwanya sepakat baik di dalam maupun di luar negeri. Kurang apa? Mekah Madinah saja itu tidak boleh untuk berjamaah. Nah, jadi Anda tetap di rumah, pahalanya sama. Karena niat Anda sudah dicatat oleh Allah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dari Arisena nih. Dulu, kalau kita kan sedang melewati wabah nih, sekarang pandemi seluruh dunia gitu. Arisena bertanya nih, dulu zaman Rasulullah, apakah ada wabah juga dan bagaimana arahan untuk menghadapi wabah seperti ini, Ustadz? Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, di zaman Rasulullah persis sama ada yang kena pandemi. Penyakitnya taun, yaitu yang menular. Maka aturannya jelas, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Jadi lockdown. Lockdown ini sudah bukan barang yang baru. Itu sejak zaman Rasulullah. Zaman Khalifah Umar juga terjadi seperti itu. Di negeri Syam terjadi, maka Umar melarang itu, dan di Syam sendiri suruh nyebar ke gunung-gunung. Ya, jadi Muaz bin Jabal itu memerintahkan supaya semua lari ke gunung-gunung berpencar, menjauh, social distancing. Ya, social distancing. Jadi yang sakit-sakit supaya mencari supaya nggak nularin. Nah, dan itulah di zaman Rasulullah. Justru kalau kita mengikuti Rasulullah, yang di dalam yang sudah sakit tidak boleh nularkan orang lain dan orang lain nggak boleh ketularan. Nah,
Nah, karena kalau kita nekat ke masjid, walaupun kita sehat, kita ketularan, itu tulku bi'aidikum ila tahluka. Kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Memang kita nggak kena corona, memang kita sehat. Tapi nanti kalau ke sana memang ada bahaya, maka ibarat, kalau bahasanya sahabat, itu ibarat ada harimau, maka kamu harus lari jauh. Justru seperti itu. Oke, jadi memang kita niatnya pun sudah tidak boleh begitu ya. Walaupun saya pulang-pulang sehat-sehat aja tuh, tapi bahwa kita sudah mengambil resiko membahayakan orang lain, membahayakan diri kita sendiri, itu pun sudah salah sebenarnya. Kecuali kalau yakin semuanya sudah di rapid test, sudah di swab, memang semuanya zona hijau, silakan. Seperti yang saya fatwakan, mohon maaf, yang saya anjurkan di lereng Merapi. Saya punya jamaah orang-orang lereng Merapi, di mana ke sana itu motor aja nggak bisa nyampe ke atas. Memang nggak ada komunitas yang memang betul-betul orang-orang tua ikut pengajian itu memang nggak bersinggungan dengan orang luar. Dan insya Allah silahkan, ada masalah. Tapi berapa banyak sih komunitas yang begitu kan nggak banyak. Iya, maka kita harus tahu ahlinya. Ahlinya di sini adalah orang kesehatan, dokter, itu semuanya, dan juga ahli dalam agama. Makanya MUI tidak bisa memberi fatwa kecuali atas pertimbangan dokter. Jadi semua sudah, ya itu tadi, tetap pakai ilmu gitu ya, tetap pakai ilmu. Ya, pakai ilmu. La dina liman la aklalahu. Tidak bisa beragama kalau orang itu nggak punya akal. Ya, jadi gunakan akal kita di dalam beragama. Gitu. Berikutnya ini dari Adri. Salahkah kalau pihak-pihak yang menganggap bahwa kita bisa terkena wabah ini karena ada dosa ataupun berupa kutukan gitu? Pertama, kalau itu karena dosa, seharusnya yang kena adalah yang ahli maksiat. Harusnya yang kena orang Taman Mawar semua, dan orang manalah, misalnya Saritem atau Doli atau tempat maksiat atau di tempat maksiat. Enggak. Jadi ini bukan siksaan. Tetapi untuk introspeksi bagus. Mungkin karena dosa-dosa yang kita perbuat. Bagus untuk introspeksi. Tapi ini bukan siksaan. Gitu. Bisa juga untuk menyelamatkan. Yang kena sakit karena corona, dia syahid. Kenapa? Kalau kamu hidup susah, cari rezeki susah, kalau mati sini surga bersamaku. Allah sudah bikin surga. Daripada susah ini, inflasi luar biasa, kamu hidup nanti berat, ya sudah bersama aku aja. Nah, itu cara Allah untuk menyelamatkan dia. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi yang penting adalah pasti kita introspeksi untuk justru seperti ini, untuk introspeksi. Apalagi di bulan Ramadan. Kita sampai dikatakan syakia. Syakia itu musnahlah dia, hancurlah dia. Dalam bahasa Mas Didi, ambiar puasanya. Siapa yang ambiar puasanya? Dia berpuasa, tetapi di melewati Ramadan ini tidak membawa perbaikan. Itu. Maka ambiar puasanya, syakia, binasa. Gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan, ba'idman, jauhkan aku ya Rasulullah kepada orang yang berpuasa, tapi di selama Ramadan dia tidak memperbaiki diri, tidak dapat ampunanmu, bahkan tidak memperbaiki amalan-amalannya. Nah, mudah-mudahan justru ini untuk introspeksi baik-baik saja. Tetapi kalau ini siksa, enggak. Karena yang kena malah relawan-relawan, dokter-dokter itu malah kena itu semuanya. Padahal dia orang baik. Jadi tapi kita harus melihatnya bahwa bagaimanapun juga mungkin dari satu sisi juga bahwa waktu kita sangat-sangat terbatas gitu ya Ustaz ya, melihat bagaimana pandemi ini begitu cepat menyebar, menelan begitu banyak nyawa di seluruh dunia. Waktu kita sangat terbatas. Jadi kenapa harus menunggu siksa juga begitu ya? Sudahlah gitu, kita jalan yang benar gitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Ini masih ada yang terakhir nih dari Muhammad Imam ini. Terkait dengan zakat, apakah bayar zakat tanpa bersalaman karena berada di tengah pandemi ini tetap sah? Karena ketentuan ijab kabul pemberian dan penerimaan zakat fitrah kan baru sah ketika terjadi pertemuan begitu. Apakah tetap sah kalau tidak bersalaman? Sah, halal 100%. Yang penting sampai kepada 8 asnaf di dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang penting kita sampai itu kepada, ya kadang-kadang justru orang yang muzaki, yang mengeluarkan zakat itu, mohon maaf, itu nggak ketemu langsung. Karena lewat lembaga zakat, lewat amil, lewat panitia. Nggak tahu siapa yang dikasih, nggak tahu. Tetap sah. Yang penting innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allaf seterusnya. Itu nanti ada 8 golongan, 8 asnaf di dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang penting kepada orang fakir miskin, orang fakir, orang miskin,
orang mualaf, orang yang terhutang karena bermasalah di dalam perjalanan segala macam. 8 asnaf itu, maka selama dia sudah salurannya ke sana, sah. Itu sudah ada apa petunjuk dari Ustadz Wijayanto tadi bahwa ini tetap sah, dan tadi semoga juga menjawab pertanyaan teman-teman ya Uwi, karena mungkin banyak yang bingung ini Lebaran dan Ramadan kali ini memang sungguh-sungguh berbeda. Yang udah 60 kali Lebaran juga merasa ini berbeda gitu ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan gitu yang tersisa gitu. Wajar. Tapi perasaan itu dijaga bagus. Nah, karena jangan sampai kita itu enak saja meninggalkan masjid dengan berjamaah, karena itu fadilahnya banyak itu. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena pahalanya sama. Oke, Wi, ini kita akan ngobrol soal Lebaran nih. Wi, rencana Lebaran gimana? Apalagi di tengah pandemi, orang nggak bisa mudik gimana gitu. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kita tidak sebentar ya. Jadi tetap di VVIP sama Ustadz Wijayanto. Oke, kita masih bersama Ustadz Wijayanto di VVIP. Wi, terima kasih banyak loh. Ini sudah memberikan sama-sama wejangan, sudah memberikan arahan juga mengenai bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di tengah pandemi corona. Nah, saya mau tahu, Wi sendiri nih menjalankan selain ibadah, tapi kegiatan juga gitu kan, ngajar juga harus jalan. Pasti banyak juga yang minta ceramah gitu. Masih jalan semua kah? Masih harus keluar rumah kah, Wi? Alhamdulillah. Justru sini saya menemukan hikmah yang luar biasa. Pertama, saya tetap ngajar kuliah dari rumah. Dan saya ada tablik-tablik akbar itu juga dari rumah. Dan sebetulnya keuntungannya apa? Lebih tawajuh, lebih fokus, lebih konsentrasi. Karena tablik akbar yang saya datang di lapangan misalnya, itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, Bang. Belum masuk, udah keluar lagi. Masuk mantul aja gitu ya. Iya, tapi dengan begini, dia lebih tawajuh, lebih fokus. Apalagi di semua kajian Zoom meeting saya, itu selalu wajib bawa Quran dan terjemah. Dan Alhamdulillah, baik lewat sosmed ini, saya lebih banyak yang datang. Jadi tidak terganggu jadwalnya, hanya berubah saja. Alhamdulillah. Malah justru lebih padat. Karena kalau kita mau ceramah di Jakarta, sekali ke Kemang nggak bisa kemana-mana. Itu. Oh iya kan? Betul. Nah itu kalau kita lihat positifnya sih sebenarnya begitu ya. Kalau biasanya UI secara fisik harus berada di satu kota, akhirnya kota lain nggak bisa jalan gitu ya. Sekarang justru semakin padat karena berbagai kota, moderatornya aja beda sama narsumnya kotanya gitu ya. Tapi jalan aja terus semuanya. Jadi lebih enjoy begini jalan-jalan, Wi. Iya. Dan kalau kita, mohon maaf, live kadang-kadang ada hujan, jadi bermasalah. Apalagi tablik akbar di lapangan. Sekarang ini saya dalam keadaan hujan deras di ini. Jalan aja udah terus. Dengan Mas Timothy aman di ruangan. Saya ini terlanjur udah di balkon di atas. Jadi suara hujannya lebat sekali saya. Tapi nggak kehujanan kan, Wi? Enggak lah, kalau kehujanan kan kelihatan. Tapi suaranya kan tetap. Ya. Oke, jangan sampai sakit soalnya. Ini masa yang buruk untuk sakit. Iya, hujan juga berkah. Sampai ada sholat minta hujan. Nggak ada sholat minta panas, sholat minta angin, nggak ada. Tapi ada doa minta hujan. Maka hujan ya berkah. Gitu. Pasti berkah, sampai ada doanya sendiri. Kalau Lebaran gimana, Wi? Ada rencana apa nih ceritanya? Jadi saya alhamdulillah Lebaran tidak Lebaran, saya ada Zoom meeting seminggu 2 kali untuk seluruh keluarga besar saya. Seminggu 2 kali. Kebetulan. Jadi seminggu 2 kali Lebaranan lah ceritanya ya. Saya keluarga dokter, jadi kakak adik saya banyak yang dokter dan memang di rumah sakit dan karantina. Jadi saya dari 8 bersaudara ada 5 jadi dokter. Jadi 5 ini semuanya hidupnya terkarantina karena 5 ini jadi tenaga medis. Nah, makanya interaksinya pakai alhamdulillah tertolong dengan media sosial ini. Jadi memang mereka juga tidak mungkin kemana-mana ya? Iya. Ini memang masa-masa yang nggak mudah ya, dan ternyata UI merasakan sendiri, keluarga langsung banyak yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 sebagai garda terdepan, sebagai tenaga kesehatan. Bagi keluarga medis, keluarga dokter, perawat akan berasa sekali. Karena mereka juga harus berpisah dengan ini. Makanya mohon maaf, jangan ada protes kalau ada fasilitas untuk dokter, karena mereka luar biasa. Dia merelakan dirinya tidak ketemu anak istri selama pandemi ini. Karena dalam rangka untuk keselamatan keluarga.
Oke, Wi juga pasti melihat saudara-saudaranya berperang gitu. Ini kan hitungannya perang nih, berperang melawan Betul, virus betul. gitu kan. Pasti tergerak juga mengambil bagian gitu ya. Makanya Otomatis kalau mati, dalam matinya syahid. Matinya syahid. hmm, Mati yang baik tenaga menurut kesehatan ya. Islam. Iya. Jadi apakah di dalam ceramah-ceramah Uwi juga terpengaruh bahwa sudah mengambil tema bagaimana kita hidup di tengah pandemi atau otomatis ke situ nggak semuanya ceramah Uwi sekarang? Pasti, pasti, pasti. Iya ya. Karena saya pasti mengasih layanan masyarakat. Mewakili Kementerian Kesehatan, mewakili Majelis Ulama. Pokoknya saya sampai hafal, pokoknya saya selipkan bagaimana jaga kebersihan, cuci pakai sabun, air mengalir. Bagaimana jaga imunitas, makanan konsumsi yang bergizi, yang bervitamin. Bagaimana kita juga tidak lepas berdoa. Kita jaga pakai masker, kita berolahraga. Pokoknya itu, dan itu syariat Islam semua. Nah, cuman kalau orang Islam tidak hanya cuci pakai sabun, tambah wudhu. Karena memperbaiki wudhu itu sunnah. Oke, jadi bisa nggak Wi, mungkin dari sisi kajian agamanya bahwa perang kita melawan wabah seperti ini, apakah akan dihitung juga sebagai ibadah atau bagaimana kalau kita benar-benar niatkan itu? Perang dalam bahasa agama namanya jahada. Jahada, yujahidu, jihadan itu ada 3 makna. Kalau jihad kaitannya dengan fisik, bisa berarti perang, bisa kita menghindari sesuatu yang membahayakan, itu jihad. Secara fisik. Maka menuntut ilmu juga jihad. Mencari rezeki yang halal, sehat. Apalagi sekarang. Dengan kita, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, ini firman Allah pasti benar. Dan juga dari hadis-hadis, karena Nabi pasti benar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu kru di Kompas TV, ya. Dikit aja karena kok. Karena kita manusia biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, orang yang menyelamatkan satu orang berarti menyelamatkan seluruh kehidupan di dunia ini. Inilah pentingnya kita menjaga. Makanya maqasid syariah, syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga 5 hal. 1, menjaga agama, 2, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Al-hafdhu ala nafas, menjaga alat dima. Maka nggak boleh orang itu membahayakan dan tidak boleh orang itu kena sesuatu yang tidak boleh membahayakan dan tidak boleh kena bahaya. Menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga ilmu, akal, seterusnya. Nah, itu tujuan agama. Nah, jadi ini termasuk jihad juga. Jadi bisa kita menjalani sepenuh hati sambil juga beribadah sepenuh hati di bulan Ramadan. Jadi ada baiknya juga itu jadi menambah ibadah kita di bulan Ramadan ini ya. Betul. Karena ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan ada orang yang sholat sampai luar biasa, jidatnya sampai hitam. Bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, falak kok luar biasa. Dia mungkin lulusan IAIN, dia SAG, sarjana alam gaib. Itu. Haji tiap tahun berangkat. Umroh itu seminggu 3 kali. Uang rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah, luar biasa. Luar biasa ritualnya, tetapi dikatakan dia itu bisa hilang imannya kalau bisa tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Ternyata iman hilang bukan karena ritualitas saja. Imannya hilang karena nggak peduli kepada tetangga. Dan Nabi tidak melihat tetangganya itu Muslim atau non-Muslim. Tetangganya itu Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, tidak peduli. Tetangganya 01 atau 02. Tetangganya cebong atau kampret, nggak peduli. Yang penting tetangga. Artinya apa? Nabi mengusir orang yang beribadah, ritualnya bagus, tetapi dia tidak peduli kepada sosial. Maka ini penting. Dalam COVID-19, ini peduli dong dengan keselamatan orang lain. Jangan egois. Anda merasa tanpa gejala, ke sana nanti kalau nularin, Anda dapat dosa pasti. Dan banyak sekali yang bukan hanya terkena soal wabah saja, dampak ekonomi, PHK, pengurangan. Betul. Banyak yang lagi butuh bantuan gitu ya, Wi ya. Jadi inilah saat yang sangat baik buat kita untuk saling membantu ya dalam bentuk apapun ya, Wi. Betul. Jadi salam Lebaran lah mungkin, Wi, buat pemirsa kita juga sambil kita menutup program ini. Bagaimana salam Lebaran, terutama ini salamnya pasti akan khusus karena begitu banyak yang terpengaruh hidupnya oleh corona, begitu banyak yang mungkin harus merasakan derita karena corona, tapi di sisi lain, disinilah kita harus bergotong royong dan membangun semangat bersama juga, Wi. Silakan, Wi.
Idul Fitri adalah laisal id man labisal jadid walakinal id man ta'atahu yazid. Bukanlah orang yang berhari raya di dalam Idul Fitri orang yang pakaiannya mewah. Tetapi orang yang bisa Idul Fitri berhari raya adalah orang yang ketaatannya bertambah. Ketaatan kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Maka jangan katakan kamu Idul Fitri kalau kamu tidak baik hubungan kamu kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Bohong, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Kamu tahu siapa orang yang berdosa dalam beragama, dia sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi yadu'ul yatim. Kamu nggak peduli pada orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Maka orang yang berlebaran adalah Idul Fitri bagi orang yang berbagi. Dalam bahasa Jawa, orang yang lebaran harus luber. Lebar, luber, sampai labur, sama lebur. Lebur saling memaafkan, labur kita memperbaiki diri, luber kita harus berbagi kepada sesama. Lebar kita sudah menyelesaikan semuanya, maka saling memaafkan di antara kita. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbal minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan dosa-dosa kita hancur lebur sebagaimana Hiroshima dan Nagasaki waktu dibom oleh tentara sekutu. Saling memaafkan di antara kita, dan betul jangan lupa orang yang berlebaran bukan orang yang pamer pakaiannya karena tawaf dari mall ke mall. Tapi bukan hanya zakat mall, tapi zakat mal, yaitu peduli kepada orang yang tidak mampu di antara kita. Begitu Mas Ustadz Wijayanto, terima kasih banyak atas waktunya bersama VVIP. Mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Itu tadi Ustadz Wijayanto yang udah ngobrol-ngobrol di VVIP bersama kita. Jadi mungkin bisa menjawab bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Karena saya yakin semua tetap ingin lebarannya meriah, afdol, dan puasanya juga bisa diterima dengan baik ibadah tahun ini. Sampai jumpa lagi di VVIP berikutnya bersama saya Timothy Marlon. Sampai jumpa.